Itu, sahut Gadisa terputus-putus. Tubuhnya menegang, tangannya menggapai-gapai ke arah Romeo, dan wajahnya semakin memucat. Romeo semakin heran. Namun, secara naluriah ia merasakan ada desiran angin yang aneh di belakang tubuhnya, dan merasakan ada ancaman bahaya di sana. Refleks ia memutar kepalanya. Namun terlambat, ia cuma mampu terbelalak kaget ketika menemukan sosok pria bertopeng berjaket hijau, berdiri sempoyongan di balik punggungnya, sambil mengayunkan sebongkah batu. Ia mencoba menghindar sedapat mungkin, tapi, tak urung juga batu itu menyambar pelipisnya, tidak telak memang, tapi cukup untuk membuatnya terhuyung sejenak dengan pandangan buram, dan membiarkan rasa sakit menjalari pelipisnya. Aliran hangat berwarna merah terasa menuruni wajahnya, lalu ia rebah di atas bumi. Romeo, Gadisa berteriak sambil menutup wajahnya, tak sanggup melihat Romeo terpukul jatuh dengan wajah berlumuran darah. Mampus kau! Empat pria bertopeng berjaket hijau yang berhasil melancarkan aksi membokongnya. Ia masih limbung, dan spontan melepas batu dari genggamannya, lalu terduduk lemas di bumi. Jemi yang tergeletak langsung mencoba berdiri, dan dengan terhuyung-huyung, ia memungut bongkahan batu yang tadi dilepaskan anak buahnya, lalu sambil menyeringai kejam, ia mendekati Romeo yang masih terlentang dalam keadaan setengah sadar. Jemi mengangkat batu di tangannya, bersiap mengayunkan dan menghantamkannya ke kepala Romeo. Sekarang kau benar-benar mampus, gembel sialan. Dan sesali nasib burukmu di alam kubur. Gadisa semakin gemetaran di sisi mobilnya, ketakutan mutlak menguasainya, ketika kembali melihat Romeo dalam ancaman bahaya. Jem, please, jangan Jem, jangan lakukan itu, ia hanya bisa bermohon sambil berlinangan air mata. Jemi memindahkan pandangannya pada Gadisa, menatap lembut gadis itu sejenak. Gadisa sayang, kalau kamu tidak memutuskanku waktu itu, semua ini tak akan terjadi. Lalu dengan cepat raut wajahnya berubah garang kembali, ketika pandangannya beralih kepada Romeo yang masih tergeletak tak berdaya. Dan cowok gembel sial ini akan membayar lunas hutangnya karena sudah mempermalukanku dan menghalangiku untuk memilikimu. Katanya, lalu seenaknya saja ia menimpa dada Romeo dengan sebuah injakan kuat. Romeo mengerang pendek, menggeliat kesakitan, dadanya terasa menyesak hebat. Gadisa kembali memohon, Jemi, tolong, aku mohon, jangan tambah lagi penderitaan Romeo, wajahnya udah berlumuran darah. Raut muka Jemi mengeras, Disa, dia menderita katamu. Apa kamu tidak melihat kalau hidungku remuk dan mulutku pecah berdarah dihajar oleh cowok gembel sialan ini? Dan sekarang aku akan menyempurnakan penderitaannya, geramnya sambil mengangkat batu dalam genggamannya ke arah kepala Romeo. Gadisa tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia ingin melompat untuk mencegah niat jahat Jemi menganiaya Romeo, tapi kedua kakinya seperti terkunci tak bisa melangkah sedikitpun. Dalam pandangan samarnya, Romeo masih dapat melihat bahaya yang mengancamnya. Ia ingin mengangkat tangan dan melayangkan kakinya untuk menghalau ancaman, tapi tubuhnya seperti mati rasa, seperti seonggok daging kaku, dan tak mampu bergerak sedikitpun. Hanya nafas tersengalnya yang masih aktif, dan memburu. Sekarang sepenuhnya ia pasrah dijemput malaikat maut. Sepersekian detik ketika Jemi hendak menghantamkan batu ke kepalanya, pendengaran Romeo menangkap suara gerungan riuh sepeda motor, lalu kepalanya terkulai ke samping, pingsan. Alas bos, niat Jemi untuk menghantam kepala Romeo terhalang ketika mendengar teriakan anak buahnya. Ia memutar tubuhnya ke arah jalan raya. Sial, umpatnya ketika dua buah sepeda motor dengan 4 penumpang, melaju kencang memburunya. Jemi berguling mengelak ketika salah satu pembonceng sepeda motor berusaha menendangnya. Ia berhasil menghindar namun gulingan badannya terhenti di kaki dua orang yang berdiri di samping sepeda motor lainnya. Ketika mendongak, ia mendapati sosok cowok cupu berkaca mata lebar tapi memasang wajah garang menghardiknya. Cowok sok ganteng kurang ajar. Kau mau mencelakai temanku hah? Di sebelahnya, cowok berbadan bongsor menimpali. Kau lebih dulu yang akan kucelakai, guguk sok keren. Lalu,
Sepasang kaki besar itu bergantian menyepak keras perut Jemi hingga pemuda itu kembali terguling-guling sambil mengadu kesakitan. Dan gulingan badan Jemi kembali berhenti di kaki dua sosok yang berdiri mengepungnya. Seseorang menyeringai, memperlihatkan gigi palsunya yang berkilauan memantulkan cahaya matahari siang. Mau tambah bung? Nih, ku beri. Bak, kembali tendangan keras menghantam perut Jemi. Ia terkapar seperti udang bungkuk, sambil menahan sakit yang menusuk perutnya. Romeo, Gadisa mendekati Romeo yang masih terkapar pingsan. Sial, kalian terlalu bernafsu menghajar cowok sok keren ini, sampai melupakan Romeo. Seorang cowok bertelinga lebar segera menghampiri Romeo. Rom, bangun Rom. Kembali Gadisa menangis sambil mengusap darah di wajah Romeo dengan jemarinya. Romeo mengerang lemah. Ia mendengar suara lembut yang sangat dirindukannya itu. Ia mencoba membuka mata. Disa, gumamnya lirih. Kalian di sini juga. Lanjutnya ketika pandangan samarnya juga melihat Bona, Momoy, Edo, dan Randi berjongkok mengerumuninya. Iya bro, sorry kami terlambat, sahut Edo. Hoi, jangan lari, teriak Randi tiba-tiba, ketika melihat Jemi dan kedua anak buahnya berjalan terbungkuk-bungkuk, bergegas hendak memasuki mobil expander hitam. Jemi dan anak buahnya ternyata memanfaatkan celah untuk melarikan diri, ketika melihat The Plastic Four sibuk mengurusi Romeo yang setengah semaput. Edo yang berbadan bongsor menggeram marah, ia langsung melompat dan memburu ketiga orang itu. Bona dan Randi menyusul. Lalu, bak, dan Jemi serta kedua anak buahnya kembali bergeletakan sambil merintih-rintih di sisi mobil mereka, setelah dihajar pukulan dan tendangan Bona CS. Momoy tak kalah sigap, ia mengambil kunci kontak mobil Jemi dan mengantonginya. Kalian tak akan bisa kabur lagi, penjahat bego, katanya sambil mencibir. Kita apakan nih orang, geram Bona. Belum sempat teman-temannya menjawab, sudah terdengar suara sirine mobil polisi mendekati kawasan Purna MTQ itu. Satu mobil patroli polisi berhenti. 6 orang polisi bersenjata lengkap melompat keluar. Polisi, teriak Momoy panik, sepasang lututnya mendadak gemetaran. Bona, Edo dan Randi tak kalah tegang. Tapi keempat pemuda itu menarik nafas lega, ketika melihat Gadisa buru-buru mendekati salah seorang anggota polisi berpangkat perwira, dan berbicara sambil menangis. Raut wajah prihatin sekaligus geram, tampak jelas di wajah perwira polisi itu. Sejenak ia mengusap-usap kepala Gadisa, dan memandang ke arah The Plastic Four yang sedang mengerubungi Jemi dan anak buahnya. Mereka yang berdiri di sana itu, teman sekampus Disa Om Bram. Mereka datang belakangan menolong, jelas Disa, raut wajahnya mulai terlihat tenang walaupun sisa-sisa trauma itu masih ada. Dan ketiga orang yang terkapar itulah yang hendak menculik Disa, dan mencelakai Romeo. Romeo, Gadisa tercekat, dan berbalik menghampiri Romeo yang kini duduk tersandar di sisi mobil Honda HR-V putih. Om Bram, Romeo terluka. Tolong Om, dia yang udah nyelamatin Disa. Gadis itu terisak lagi. Perwira polisi bertubuh tegap itu mendekati. Pelipisnya terluka, gumamnya. Bribtu Yoga, bawa pemuda ini ke rumah sakit polisi. Perintahnya. Tolong naikin ke mobil Disa aja Om. Pinta Disa ketika dua anggota polisi membantu Romeo berdiri. Biar Disa yang antar ke rumah sakit. Soal laporan percobaan penculikan, entar aja dibuat. Sekarang selamatkan Romeo dulu. Disa nggak tahu gimana nasib Disa kalau Romeo nggak datang menolong. Om Bram tersenyum, pria sekitar 35 tahun itu mengerti perasaan keponakannya. Iya Disa, soal laporan bisa menyusul. Buat Om, yang penting kamu selamat, dan entah apa yang bisa Om katakan pada Romeo yang sudah menolongmu, selain ucapan terima kasih yang begitu dalam. Romeo yang masih merasakan sakit dan pusing yang menyiksa kepalanya mencoba tersenyum. Saya hanya kebetulan lewat sini aja Om. Dan melihat Disa mau diculik ketiga orang itu. Siapapun orang yang melihat kejadian seperti itu pasti segera menolong. Om Bram kembali tersenyum. Pemuda baik, gumamnya sambil menepuk pelan bahu Romeo. Lalu Romeo diantar oleh Gadisa dan Om Bram ke rumah sakit.
The Plastic Four menyusul dengan sepeda motor. Jemi dan kedua anak buahnya diangkut oleh anggota polisi lainnya ke Mapoltabes untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang berusaha menculik Gadisa.